Justru SOP atau sistem adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka proses branding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ali Mahdi, Master SOP Indonesia. Kali ini saya bersama dengan Brother K, pendiri Grades Academy. Selama ini beliau sudah banyak membantu perusahaan-perusahaan besar maupun para UMKM. Beliau adalah pakar branding, pakar visual communication, dan beliau juga adalah founder Sambal Susan. Karena itu langsung saja saya akan tanya-tanya kepada Brother K atau Mas K, bagaimana cara mengaktifasi branding untuk bisnis atau usaha kita. Tetapi sebelumnya, bantu saya subscribe channel video ini, dan saya doakan Anda selalu sehat dan usahanya lancar dan berkah. Terima kasih. Apa sih pentingnya sistem, bahkan SOP itu sendiri dalam proses branding? Justru SOP atau sistem adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka proses branding. Seringkali personal branding owner sangat melekat pada produk sehingga brandingnya identik dengan personal branding si owner. Gimana, brother? Jadi solusi terbaiknya apabila nama kita sudah melekat di brand itu, yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga personal branding kita. Hal ini sudah lumrah terjadi, kayak misalnya si Dewa Eka. Apapun produk yang ditawarkan oleh Dewa Eka itu akan laku karena orang melihat Dewa Ekanya dan orang tidak peduli siapa di belakangnya. Masalah untung dan rugi itu relatif ya. Selama kita masih bisa menjaga nama baik kita, personal branding kita, saya rasa tidak ada kerugian yang bisa kita dapat. Jadi itu yang terjadi. Berarti kita tidak khawatir ya kalau proses branding itu sudah tersistem, walau dijalankan oleh orang lain, misalnya di-franchise-kan atau perusahaan yang dijalankan oleh generasi penerusnya. Bagaimana? Kalau misalnya kita franchise-kan atau kita ini, selama brand itu sudah punya sistem, kembali lagi ya. Ini terkait dengan apa yang punya Coach Ali Madi punya ya. Sebenarnya kalau kita sudah punya sistem atau SOP yang jelas, siapapun di balik brand itu akan tergantikan. Jadi tidak akan ngaruh, tidak akan relevan lagi. Jadi meskipun kalau kita sistemnya sudah benar, SOP-nya sudah benar, dan semua yang ada di brand itu sudah benar, siapapun di belakangnya itu tidak akan pengaruh. Contoh brand-brand yang menggunakan personal brandingnya sebagai brandnya itu adalah kayak Ford, Honda, Yamaha, Kawasaki, semua itu adalah brand-brand yang menggunakan nama ininya. Terus nama personal brandingnya untuk mengangkat nama brandnya. Jadi siapapun penerusnya tidak akan jadi masalah selama brand itu masih membawa value yang sama atau mungkin lebih baik. Tapi kalau lebih buruk ya itu akan hancur, reputasinya akan hancur. Itu otomatis. Gimana dengan brand yang dibangun oleh ketenaran seseorang seperti para artis? Gimana itu brand? Hal ini sekarang sudah mulai disadari oleh para artis. Kalau dulu artis itu menjadi brand ambassador atau mereka mengendorse produk orang, sekarang mereka mulai aware dan mulai sadar bahwa mereka bisa membuat produk yang mereka sendiri yang akan menjual, dan mereka memanfaatkan ketenarannya atau personal brandingnya sebagai leverage untuk brand yang dia buat. Tapi kebanyakan yang terjadi, mereka tuh nggak serius dibanding dengan pemilik brand yang benar-benar membangun brand dari awal. Jadi itu semacam ini ya, kalau kita ngomong semacam instan. Jadi kekuatan brand kekurangannya gitu, kekuatan brand yang dimiliki itu akan hapus, akan hilang seiring meninggalnya orangnya. Kira-kira seperti itu. Karena kita tahu membangun brand itu adalah bukan sesuatu yang instan dan bukan sesuatu yang instan dan cepat dilakukan. Karena membangun brand itu butuh langkah-langkah yang tepat serta waktu yang dibutuhkan. Karena tidak ada indikator cepat atau tidak yang jelas. Dengan cara yang tepat, membangun brand itu akan lebih cepat. Dan membangun brand itu tidak bisa
Tidak bisa kita sekali bangun terus berhenti, nggak, terus menerus. Seperti contoh kasusnya si sambal bususan. Kalau dulu value-nya sekian M, sekarang mungkin dijual sambal bususan tidak sampai 100 juta kalau kita jual brandnya. Karena value-nya sudah tidak ada dan tidak pernah diaktifasi. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kesimpulannya, Justru SOP atau sistem adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka proses branding. Entah itu SOP cara menyapa, entah itu SOP cara melayani, entah itu SOP cara menyapa, melayani, menelpon, atau cara apapun, itu semua harus diatur dengan jelas. Karena apa? Supaya kita punya guideline dan nggak ngeladrah kemana-mana. Jadi aturan itu harus kita buat menjadi satu sistem yang ditularkan turun-temurun. Nah, itulah yang disebut sebagai brand guideline. jadi Jadi kita punya kitabnya, kita punya Bible-nya atau punya Al-Qur'annya dari brand itu, sehingga siapapun nanti di belakang brand itu dan siapapun yang menjadi brand ambassador atau bagian dari brand wajib mengaplikasikan SOP atau sistem. Justru SOP atau sistem adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka proses branding. Nah, demikian tadi rekan-rekan jawaban dari Brother G, pakar branding, ahlinya branding, ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau. Terima kasih saya ucapkan kepada Brother G yang sebagai narasumber untuk video kali ini. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.